Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Supandi Pasaribu dengan NIM 12350113279. Nah, di sini kita akan membahas tentang explicit cursor. Nah, di sini kita akan membahas tentang explicit cursor dan mengimplementasikannya dengan loop, for, record, dan parameter. Nah, apa itu explicit cursor? Dalam PLSQL ada dua jenis kursor. Yang pertama itu ada implicit cursor. Nah, itu digunakan secara otomatis dengan yang satu doang hasilnya. Contohnya kayak select into. Jadi hasilnya itu cuma satu data aja gitu. Nah, sedangkan explicit cursor itu tuh menangani data-data dalam jumlah yang banyak. Nggak bisa pakai select into doang. Nah, untuk implementasinya dia tuh pakai perulangan loop, for, record, atau parameter. Pakai perulangan loop gitu loh. Nah, apa ya sih strukturnya? Struktur explicit cursor itu yang pertama itu ada deklarasi, atau kita umpamakan dia tuh sebuah kotak, kursor itu sebuah kotak, dan nanti deklarasi isi dalamnya itu di select. Jadi kursor habis itu isi dalamnya select. Nah, yang kedua itu ada open, kita buka kotaknya, baru fetch, ambil salah satu. Makanya dibutuhkan perulangan loop, ambil salah satu sampai isinya tuh habis, sampai kursornya tuh isinya habis, baru kita tutup balik, close, seperti itu. Nah, langsung aja ya kita contoh soalnya. Menampilkan nama karyawan dan gaji karyawan yang memiliki lebih dari 10.000. Gaji karyawan yang memiliki lebih dari 10.000. Nah, langsung aja kita tes. Pertama itu kita buat declare kayak biasa. Ini di for ya. Kita buat di loopnya aja ya. Declare. Baru kita buat begin. Baru end. Kayak biasa. Nah, declare-nya nih baru kita masuk ini. Kita buat dulu kotaknya gitu. Kursor. Apa nama kursornya? Kita buat misalnya employee kursor is dalamnya, isi dalamnya apa? Kita pakai select tadi disuruh menampilkan nama karyawan, gaji sama gaji karyawan ya. Jadi kita buat nama karyawan first name sama salary-nya, ya kan? From employees di mana where salary-nya tuh katanya tadi lebih dari 10.000. Nah, 10.000 titik koma. Nah, baru kita buat di sini, ini kan loop nih. Baru kita buat variabel baru untuk menampungnya. First name, nama aja lah ya. Nama kita pakai tipe datanya, tipe data reference employees dot first name percent type. Yang kedua itu ada salary, gaji aja, employees dot salary percent type. Nah, baru begin. Di sini dia habis ada kotaknya, kita open, kita buka nih apanya kotaknya, kita buka employees core, kita buka kotaknya, habis itu kita looping. Nah, habis loop kita ambil satu-satu isi datanya, fetch, kita ambil datanya satu-satu, fetch employee cursor, kita ambil datanya, kita masukkan ke dalam ini nama sama gaji, nama sama gaji.
Habis itu kita exit. Kalau exit when emp cure itu sudah 0, sudah tidak ada lagi, not found. Kalau dia sudah tidak ada lagi, baru kita dbms output dot put line, bukan nama panjangnya, first name aja kah, masukkanlah nama panjangnya, last name juga, berarti di sini kita masukkan juga first name aja lah, first ya, Lanilas Vilas ini last name into nama itu first sama Vilas. Nah ini dia, buat sini namanya siapa pertama sih, kita buat v first, kita gabung dengan Vilas, baru kita kasih strip ya untuk gaji ya, strip aja ya, strip baru v gaji. Nah, koma, baru di sini kita end loop. Habis end loop kita tutup lagi nih, close, kita close emp cure. Nah itu ke terminal ya, udah terbuka situ SQL plus. Sini udah ada skema dari Oracle. Kita pakai skema dari Oracle aja. Data-data yang udah ada. Nah, di sini kita tengok ya hasilnya. Yang gajinya di atas 10.000. Di tugas 2 cursor loop SQL server output. Nah, muncullah nih nama-namanya sekalian. Tunggu, minus ini kita ginikan aja biar jelas sedikit, kasih spasi ke sini. Nah tuh biar jelas. Nah sini muncul gaji-gaji yang di atas 10.000. Seperti itu penggunaan loop. Sedangkan kalau nah itu adalah penggunaan loop. Selanjutnya kita menggunakan for, pakai contoh soal yang sama, menampilkan data itu. Nah for ini kita tuh nggak perlu lagi open gitu, open kursor yang nggak perlu lagi. Ini kita salin aja nih ya. Nah yang ini nggak perlu lagi nih, ini nggak perlu. Nah open juga nggak perlu nih, langsung aja di sini kita for kita buat variabel baru. Nih variabelnya nih berupa record employee emp rec lah ya, rec in. Jadi dia tuh memasukkan data-datanya tuh dalam emp rec in emp cure. Nah data-data dari emp cure ini dimasukkan dalam emp rec gitu. Nah ini nggak perlu lagi nih, exit ini nggak perlu,
end loop, close ini juga nggak perlu. Nah di sini untuk ngambilnya kita pakai emp rec dot v first name lagi namanya, mengikuti yang ini soalnya kita nggak buat variabel baru gitu loh. Emp rec dot v last name. Emp rec dot v, bukan v ya, oh iya salary aja, nggak perlu v nya, nggak perlu, juga v nya nggak perlu. Nah kalau pakai for ini kita nggak perlu buka-buka lagi, jadi dia for kita buat record baru. Nah di dalam, jadi dia semua data dari empcure nih dimasukkan dalam emprec, baru di print dengan looping juga, ngambilnya salah satu juga, ngeprintnya salah satu juga gitu. Nah kita tes ya, tugas 2 for. Nah munculnya sama juga nih Stephen King yang di atas 10.000 juga semuanya. Begitu penggunaan for. Nah baru ada juga yang namanya penggunaan record. Nah record nih yang saya bilang tadi, penggunaan record ini dia tuh perlu juga open. Jadi record nih dimasukkan ke dalam satu variabel ya. Kita yang ini aja lah ya, kita salin, kita pakai soal yang sama juga, record nih. Nah yang di sini ini enggak perlu nih. Nah sini kita kayak for tadi, kita buat variabel baru, kita buat tadi emp rec kayak tadi kan. Habis itu tipe datanya kita pakai empcure yang di atas nih, persen row type. Apa maksud row type nih? Row type. Nah row type ini dia tuh mengambil semua isi data nih, kolom-kolom ini, first name, last name, sama salary, dimasukkan ke dalam emprec. Ini adalah first name, last name, sama salary dari empcure gitu. Nah kita open, habis itu loop fetch empcure into, kita masukkan ke dalam ini emprec, kita masukkan dia ke dalam emprec gitu. Exit when empcure itu udah habis. Jadi yang di sini nih kita pakai lagi emprec dot first name emprec dot last name sama sini emprec dot salary. Nah end loop close empcure. Nah seperti itu. Kita tes ya yang record. Nah maka muncul yang di atas 10.000. Nah selanjutnya itu ada untuk yang parameter. Nah parameter ini seperti parameter di bahasa pemrograman lain. Ini kita salin aja ya, kita pakai soal yang sama juga. Parameter nih ya tinggal gini aja, ini kan kita buat apanya tanda kurung untuk parameternya. Ini kita buat misalnya gaji minimal gitu, min salary. Min salary tipe datanya kita buat number, tipe datanya. Oke. Habis itu di sini salary-nya
di atas min salary, ya kan, di atas min salary. Habis itu di open ini baru kita masukin datanya, berapa nih min salary-nya, 10.000 kayak soal tadi. Yang lainnya ya sama aja gitu. Jadi dia parameter ini dia bakalan kayak parameter biasa. Ini 10.000, kita ambil dari parameter ini where salary-nya itu lebih dari min salary, berarti lebih dari min salary, berarti yang lebih dari 10.000. Nah baru kita print DBMS, that's ya parameter. Nah ya bakalan ngeprint semuanya juga yang di atas 10.000 juga gitu. Nah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.